Shalom, damai di hati, rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan, terlebih khusus nafas kehidupan, di mana kita boleh bersama-sama ada di dalam satu persekutuan beribadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi di saat ini. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita mengangkat pujian dari NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami, anak-anak-Mu, remaja dan pembina remaja, Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, di malam hari ini, menaikkan pujian syukur banyak terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena atas berkat, rahmat, serta pertolongan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di saat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan beribadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, kami hendak memuji, kami hendak menyembah, kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati sertai kami, sehingga peribadatan di malam hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah di malam hari ini kami mau serahkan, kami mau pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik itu melalui pikiran kita, tutur kata kita, perilaku dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita menyakiti sesama, orang tua, teman-teman, terlebih kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu di ibadah malam hari ini, mari kita tunduk dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa serta pembaharuan daripada Tuhan. Dalam sikap berdoa mari kita melakukan sejauh timur dari barat. kesalahanku. Betapa besar
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai remaja dan pembina remaja, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati orang tua kami, teman-teman kami. Terlebih kami menyakiti hati-Mu. Di dalam perjalanan kehidupan sebagai remaja, di dalam pergaulan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kami melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ampuni kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami selaku kami sebagai remaja Gereja Masih Injili di Minahasa. Begitu juga kami sebagai pembina remaja, kami yang bekerja, kami yang berkuliah, di dalam perjalanan aktivitas kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya Engkau-lah ya Tuhan, yang sanggup mengampuni setiap dosa-dosa kami, yang sanggup memperbaharui, memurnikan kehidupan kami, sehingga kami sebagai remaja dan pembina remaja boleh menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber pengampunan dosa-dosa kami. Amin. Rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, di saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami remaja dan pembina remaja mengucap syukur kepada-Mu karena di saat ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai remaja dan pembina remaja lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Berkati dan sertai pembacaan firman Tuhan di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Dan pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terdapat dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan kepada seorang akan yang lain dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 119, Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajar ku setia, indah benar, ajak benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Shalom, damai di hati, rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19, terbagi dalam 2 perikop. Pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 kita berbicara tentang bagaimana hidup orang Kristen. Dan pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 kita berbicara tentang bagaimana menderita sebagai orang Kristen. Surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, yang termasuk di dalam wilayah Romawi. Di situ kita dapat membaca dari ayat yang pertama, dari pasal yang pertama, orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Binitia. Dan Rasul Petrus mengetahui bahwa jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu itu menghadapi penganiayaan, pelecehan, serta permusuhan karena tekanan pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dalam keadaan yang sulit ini, Rasul Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka di tengah penderitaan mereka. Di dalam pasal yang kedua juga, kita melihat Rasul Petrus mendorong mereka untuk tunduk kepada pemerintahan Romawi, meskipun itu pemerintahan yang menindas. Rasul Petrus mengetahui penderitaan mereka, namun bagaimana Rasul Petrus menekankan, tetaplah hidup di dalam ajaran Kristus Yesus, yaitu hidup di dalam kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang, termasuk yang menganiaya mereka. Tetapi Petrus juga memiliki pandangan yang realistis. Dia melihat bahwa jemaat Kristen akan terus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Oleh karena itu, Rasul Petrus juga memberikan nasihat serta pengharapan tentang masa depan mereka di dalam hidup bersama dengan Yesus Kristus. Rekan-rekan pembina dan remaja yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan bagian Alkitab kita di saat ini, pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, Rasul Petrus menekankan kepada pengikut Kristus pada saat itu untuk terus hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Hidup dalam kasih, hidup saling melayani, hidup saling menopang, sehingga Allah terus dimuliakan dalam segala sesuatu, walaupun hidup di tengah aniaya dan penderitaan.
Dan pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19 berbicara tentang bagaimana menderita sebagai orang Kristen. Kalau mau baca cerita tentang penderitaan, tentunya ini memiliki arti yang sangat luas. Menderita karena faktor ekonomi, menderita karena faktor kesehatan, menderita karena problema keluarga, hubungan rumah tangga, dan lain-lain. Terlebih di saat ini kita mengalami situasi dan kondisi pandemi virus COVID-19. Dan tentulah kita sebagai umat manusia secara global, secara mendunia mendapat dampak dari penyebaran virus corona ini. Faktor ekonomi menurun, para pekerja dirumahkan ataupun ada yang di PHK, penderita, para medis yang kewalahan, pemerintah, di mana faktor dari penyebaran virus corona ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai jemaat. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sebagai pembina dan remaja jemaat sudah termasuk di dalam komunitas Kristen atau disebut orang Kristen? Kekristenan yang digambarkan oleh Rasul Petrus ini adalah bagaimana kita memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan hidup kekristenan yang sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah memenuhi rutinitas kekristenan kita di zaman saat ini? Orang so datang ibadah, orang so menyanyi, so berdoa, kasih persembahan, dapat berkat, dan lain-lain. Apakah kita sudah disebut sebagai orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh ketika kita melakukan itu semua? Mari kita lihat dalam pembacaan kita di saat ini. Rasul Petrus berkata dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sesuai yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus. Ini yang menarik kalau orang sering melihat atau mendengar dalam persekutuan atau ibadah-ibadah, sering ada kalimat yang berkata, Kristus telah mati untukmu. Engkau mendapatkan bagian kasih karunia, mendapatkan sukacita, semua penuh berkat melimpah, rahmat sejahtera. Padahal bagian yang diberikan adalah penderitaan Dia di atas kayu salib, yang kita juga berhak dan diberikan. Maka bersyukurlah kalau kita diberi hak menikmati penderitaan Kristus di atas kayu salib. Seperti di saat ini, kita sebagai remaja dan pembina remaja juga kena dampak dari pandemi virus corona ini. Rekan-rekan remaja dan pembina remaja, begitulah kehidupan sebagai orang Kristen. Pasti akan mengalami pergumulan, kesulitan entah lewat persoalan keuangan, kesehatan, problem rumah tangga, dan seterusnya. Yang menjadi titik poin bukan apa yang kita alami, tapi di mana posisi kita berdiri. Apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tidak penting apa yang kita alami, tapi penting posisi kita berdiri. Tetaplah berpegang kepada Tuhan, mintalah tuntunan agar dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kita menjalani kehidupan sebagai pembina dan remaja jemaat di dalam kondisi situasi normal baru di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saat ini kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita melakukan dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur, banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena atas tuntunan dan rahmat Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan seluruh remaja jemaat di tempat kami masing-masing, lewat pengeras suara dari gereja maupun lewat fasilitas media online yang sudah Komisi Remaja bagikan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh bersama-sama beribadah, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hati kami masing-masing ya Tuhan, agar firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan di era normal baru ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah memberikan persembahan. Kami menyadari ya Tuhan, persembahan ini tidak sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu kami memohon, terimalah kiranya persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami bersama mau berdoa bagi kami semua, remaja dan pembina remaja dimanapun kami pergi dan berada, di rumah kami masing-masing, kami yang sementara menjalani aktivitas sekolah, kami yang sedang kuliah ataupun yang bekerja dan juga yang mencari pekerjaan. Tuhan yang mengetahui setiap suka duka kehidupan kami, pergumulan, kesulitan. Kiranya Tuhan mau campur tangan di dalam semua itu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi Ketua Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi, Ibu Pendeta Felmi Mawuntus Suwu, MTH. Biar kiranya hikmat kebijaksanaan dari Bapa Sorgawi yang terus menjadi milik bagian Ibu Pendeta di dalam dia menjalani aktivitas pelayanan di tengah-tengah keadaan kondisi normal baru ini. Berkati seluruh keluarganya, juga kepada keluarga Pendeta Koyongian Wawuruntu, Bapak Pendeta Charles Koyongian, Ibu Pendeta Anneke Koyongian Wawuruntu. Tuhan memberkati setiap pelayanan, aktivitas, penyerahan diri yang dilakukan oleh keluarga pendeta ini, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, nama Tuhan terus dimuliakan. Kami juga berdoa bagi guru agama, Ibu Gia Pauline Rompis Gerung, di dalam aktivitas kehidupan kesibukannya. Tuhan terus campur tangan, kesehatan, kekuatan, berkat boleh menjadi milik bagian dari Ibu guru agama. Juga Tuhan memberkati seluruh keluarganya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa bagi bangsa dan pemerintahan yang ada, yang saat ini para pemerintah sedang dan sementara dengan rencana dan program untuk menghentikan, memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga pemerintah boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka penuh dengan takut akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi para medis, dokter, suster, dan semua yang terlibat di dalamnya dalam penanganan orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Biar kiranya kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan menjadi milik bagian mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami sebagai remaja dan pembina remaja di dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu banyak harapan
cita-cita kami. Biar kiranya pergumulan, suka dan duka kami mau serahkan, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan remaja dan pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di malam hari ini. Diundang untuk berdiri dan kita melakukan nyanyian penutup NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda bahteraku. Kasih-Mu Tuhan tiada tandanya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ibadah remaja Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi di malam hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kehidupan kami, remaja dan pembina remaja. Berkati sertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah di malam hari ini. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat, menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik remaja dan pembina remaja yang sudah beribadah bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing atau di tempat dimanapun kita berada di saat ini. Kita sudah beribadah bersama-sama lewat pengeras suara yang ada di gereja dan juga lewat media sosial yang sudah dibagikan oleh Komisi Remaja. Kiranya kita semua boleh terus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan di tengah-tengah situasi kehidupan di new normal ini. Tetap pakai masker kalau mau keluar, jaga jarak, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.